Awal tahun 2025, Indonesia diwarnai oleh serangkaian kecelakaan tragis yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dalam waktu kurang dari sebulan, terjadi 3 insiden besar di berbagai lokasi, termasuk Tol Cipularang, Kota Batu, dan Gerbang Tol Ciawi. Berbagai faktor menjadi penyebab utama kecelakaan ini, mulai dari truk yang tidak mampu menanjak hingga bus wisata yang mengalami masalah pada sistem remnya. Kecelakaan pertama terjadi di ruas Tol Cipularang pada KM 97 Placo 200, di mana sebuah truk tiba-tiba mundur saat menanjak dan menabrak 5 kendaraan lainnya. Beberapa hari setelah itu, sebuah bus pariwisata yang mengangkut rombongan pelajar mengalami remblong, sehingga menabrak belasan kendaraan di Kota Batu. Insiden paling mematikan baru-baru ini terjadi di Gerbang Tol Ciawi, di mana sebuah truk yang membawa galon air menabrak bangunan tol, mengakibatkan 8 orang kehilangan nyawa. Ketiga kecelakaan ini menarik perhatian publik karena melibatkan kendaraan besar dan menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Masyarakat pun menjadi bertanya-tanya mengenai kronologi terjadinya kecelakaan ini dan apa solusinya untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas di tol. Yuk kita ikuti video perjalanan A Cerita Pakistan. Jalan tol M2 arah Lahore dari Islamabad terkenal memiliki tanjakan dan turunan tajam berkelok, berada di sekitar Kalar Kahar, antara kilometer 235 hingga 245. Area ini mencakup turunan curam dan tikungan yang memerlukan perhatian khusus pengguna jalan. Bagaimana aturan dan cara pengamanannya? Sambil menikmati pemandangan indah sekitarnya, kita simak penanganan keamanan di jalan tol M2, khususnya bagian turunan dan tanjakan tajam berkelok yang mempunyai kemiringan lebih dari 4%. Kondisi jalannya berupa turunan tajam dengan tikungan di beberapa titik. Apa saja aturan lalu lintas yang diterapkan? 1. Batas kecepatan. Turunan tajam di Kalar Kahar membatasi kecepatan maksimal antara 40 50 km per jam. Rambu batas kecepatan dipasang beberapa kilometer sebelum memasuki area tersebut. 2. Penggunaan gigi rendah. Pengemudi kendaraan berat diwajibkan untuk menggunakan gigi rendah untuk mengendalikan laju kendaraan tanpa mengandalkan rem secara berlebihan. 3. Jalur kendaraan berat. Kendaraan berat seperti truk diwajibkan menggunakan jalur kiri untuk meminimalkan risiko kecelakaan. 4. Jalur penghentian darurat. Disediakan jalur penghentian darurat dengan gravel, kerikil, untuk kendaraan yang mengalami masalah remblong. Jalur ini terletak di tengah-tengah turunan. 5. Rambu peringatan. Dipasang rambu-rambu jelas beberapa kilometer sebelum tanjakan turunan, termasuk peringatan check brakes dan sharp descent ahead. SIM, zona larangan menyalip. Larangan menyalip berlaku di sepanjang area turunan tajam ini untuk mencegah tabrakan. Apa saja pengamanan kepatuhannya? 1. Patroli polisi lalu lintas. Terdapat patroli dan pengawalan di sekitar area ini untuk memastikan pengendara tertib, mematuhi aturan dan membantu dalam keadaan darurat. 2. Kamera pengawas. Dipasang kamera dan petugas pengawas untuk memonitor pelanggaran kecepatan. 3. Lampu penerangan. Jalan dilengkapi penerangan yang baik untuk visibilitas optimal di malam hari. 4. Penyediaan pos darurat. Pos darurat disediakan di area ini untuk menangani kecelakaan atau kendaraan yang mogok. LAMSA, pemeriksaan rem. Sebelum memasuki area ini, terutama untuk kendaraan berat, tersedia pos pemeriksaan rem untuk memastikan rem dalam kondisi baik. Tips bagi pengemudi: periksa kendaraan, pastikan rem, roda, dan sistem kendali dalam kondisi prima sebelum perjalanan. Hindari overloading, beban berlebih meningkatkan risiko kecelakaan. Ikuti rambu lalu lintas. Jangan abaikan rambu peringatan dan batas kecepatan. Lantas tindakan apa saja yang dilakukan jika terjadi pelanggaran aturan tersebut? Instansi mana saja yang berperan di lapangan? Selengkapnya bisa lihat di deskripsi.